Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita kembali belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu apa itu cita-cita? Cita-cita merupakan sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Ingin menjadi apa kita ketika dewasa nanti, itulah yang disebut dengan cita-cita. Misalnya, ada yang ingin menjadi dokter, pilot, menjadi guru, pemain sepak bola, ataupun menjadi arsitek. Dapat disebut juga impian. Setiap anak memiliki cita-cita dan impian yang berbeda. Cita-cita atau impian dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk karya tulis, salah satunya dalam bentuk karya tulis puisi. Puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi seseorang. Puisi terdiri atas bait-bait. Setiap bait tersusun atas beberapa baris. Puisi biasanya mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh bait puisi. Bait pertama terdiri dari 3 baris dan bait kedua terdiri dari 5 baris. Beberapa puisi juga memiliki rima. Rima adalah kesamaan bunyi akhir pada baris-baris puisi. Ada beberapa jenis rima pada puisi, yaitu rima A A A A, rima A B A B, rima A A B B, dan rima A B B A. Ini adalah contoh puisi yang memiliki rima AABB. Baris pertama dan kedua memiliki bunyi akhir UU atau AA, dan baris ketiga dan keempat memiliki bunyi akhir II atau BB. Kita masuk ke materi berikutnya, siklus hidup makhluk hidup. Kembali ke cita-cita tadi, kita boleh bercita-cita menjadi siapa saja. Salah satunya adalah cita-cita sebagai dokter hewan. Dokter hewan bertugas memeriksa dan mengobati hewan yang sakit. Dokter hewan harus memiliki rasa kasih dan sayang kepada hewan. Contohnya, Nina bercita-cita menjadi dokter hewan. Nina memiliki kucing peliharaan. Nina memelihara kucing sejak masih kecil dan sekarang sudah bertumbuh besar. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup disebut sebagai siklus hidup. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Perhatikan contoh siklus hidup kucing di bawah ini. Diawali dengan anak kucing, kucing remaja, dan kucing dewasa. Selanjutnya, contoh siklus hidup ayam atau daur hidup ayam yang dimulai dari telur, lalu telur menetas, anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Tidak hanya kucing dan ayam yang dapat kamu jumpai di sekitarmu, kamu juga dapat menjumpai hewan lainnya, misalnya serangga. Serangga juga memiliki siklus hidup. Contohnya serangga, kupu-kupu, dan belalang. Perhatikan gambar siklus hidup kupu-kupu berikut ini. Berdasarkan gambar, dapat kita lihat bahwa siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, larva, berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan siklus hidup pada belalang itu dimulai dari telur, nimpa, dan berubah menjadi belalang dewasa. Tampak pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tubuh ini dinamakan oleh metamorfosis. Apakah perbedaan dari kedua siklus hidup serangga tersebut? Nah, pada kedua siklus tersebut terdapat perbedaan, yaitu siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang.
Metamorfosis yang mengalami tahap pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Itulah penjelasan mengenai siklus hidup dan metamorfosis yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan, bahwa setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi dokter, pilot, dan ada yang ingin menjadi guru. Perbedaan ini ada karena setiap individu memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik yang dimaksud antara lain yaitu budaya, hobi, serta suku. Dan sumber daya alam serta pekerjaan pun ikut mempengaruhi cita-cita yang akan dicapai. Keragaman merupakan kekayaan bagi kita dan tidak harus membuat kita terpecah belah jika setiap individu bersikap bersatu. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kerjasama dengan orang lain untuk menjalankan pekerjaannya. Berikut adalah contoh pekerjaan atau cita-cita yang membutuhkan sikap saling bekerja sama, yaitu yang pertama, cita-cita menjadi nelayan. Nelayan tidak bisa pergi sendiri ketika melaut. Antar nelayan harus bekerja sama dalam menangkap ikan. Sikap kerjasama sangat dibutuhkan agar hasil tangkapan ikannya memperoleh hasil yang memuaskan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga kita harus menjaga sikap saling bekerja sama. Selain nelayan, ada juga cita-cita menjadi pegawai kantor dan cita-cita menjadi pekebun teh. Antar pekebun teh membutuhkan kerjasama, seperti saat memetik teh. Pembagian kerja yang adil juga memberikan semangat dan ikhlas dalam bekerja. Pun bekerja dengan keahlian yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai antar satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Dari cita-cita yang Ustazah jelaskan, ada juga yang bercita-cita menjadi penyanyi, karena memiliki hobi bernyanyi serta kemampuan dalam bernyanyi. Untuk bisa menjadi penyanyi yang hebat, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Untuk itu, kita perlu mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya, ketukan. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada, digunakan satuan ketukan. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Perhatikan melodi berikut. Yang pertama, nada sol 5 memiliki nilai 4 ketuk, dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si 7 memiliki nilai 3 ketuk. Itu artinya dinyanyikan atau dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do 1 memiliki nilai 1 ketukan, dinyanyikan atau dibunyikan selama 1 ketukan. Dan yang terakhir ada juga nada re 2 memiliki nilai 2 ketuk yang artinya dinyanyikan atau dibunyikan selama 2 ketukan. Demikianlah pembelajaran tema kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.